Malik bin Dinar. Malik bin Dinar al-Sami adalah putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan atau Kabul dan menjadi murid Hasan al-Basri. Ia terhitung sebagai ahli hadits sahih dan merawikan hadits dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar adalah seorang kaligrafer Al-Quran yang terkenal. Ia meninggal sekitar tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar dan bagaimana ia sampai bertaubat? Ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak tetapi Malik adalah seorang yang merdeka. Orang-orang mengisahkan bahwa pada suatu ketika Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak-awak perahu meminta, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang," jawab Malik. Awak-awak perahu memukulinya hingga ia pingsan. Ketika Malik siuman, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang," jawab Malik sekali lagi, dan untuk kedua kalinya mereka memukulinya hingga pingsan. Ketika Malik siuman kembali maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang. Marilah kita pegang kedua kakinya dan kita lemparkan dia ke laut." Pelaut-pelaut tersebut berseru. Saat itu juga semua ikan di laut mendongakkan kepala ke permukaan air dan masing-masing membawa 2 keping dinar emas di mulutnya. Malik menjulurkan tangan, dari mulut seekor ikan. Diambilnya 2 dinar dan uang itu diberikannya kepada awak-awak perahu. Melihat kejadian ini pelaut-pelaut tersebut segera berlutut. Dengan berjalan di atas air, Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar. Tentang pertaubatan Malik bin Dinar, kisahnya adalah sebagai berikut. Ia adalah seorang lelaki yang sangat tampan, gemar bersenang-senang dan memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Malik tinggal di Damaskus di mana golongan Muawiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan mewah. Malik ingin sekali diangkat sebagai pengurus masjid tersebut. Maka pergilah ia ke masjid itu. Di pojok ruangan masjid itu dibentangkannya sajadahnya dan disitulah ia selama setahun terus-menerus melakukan ibadah sambil berharap agar setiap orang akan melihatnya sedang melakukan sholat. Pada suatu malam ketika ia sedang asyik menikmati musik dikala semua teman-temannya telah tertidur, tiba-tiba dari kecapi yang sedang dimainkannya terdengar sebuah suara, "Malik, mengapakah engkau belum juga bertaubat?" Mendengar kata-kata yang sangat menggentarkan hati ini, Malik segera melemparkan kecapinya dan berlari ke masjid. "Selama setahun penuh, aku telah menyembah Allah secara munafik," ia berkata kepada dirinya sendiri. "Bukankah lebih baik, jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku malu. Apakah yang harus kulakukan seandainya orang-orang hendak mengangkatku sebagai pengurus masjid? Aku tidak akan mau menerimanya." Ia bertekad untuk khusyuk kepada Allah. Pada malam itulah untuk pertama kalinya sholat dengan sepenuh keikhlasan. Keesokan harinya, seperti biasa, orang-orang berkumpul di depan masjid. "Hai, lihatlah dinding masjid telah retak-retak," mereka berseru. "Kita harus mengangkat seseorang pengawas untuk memperbaiki masjid ini." Maka mereka bersepakat bahwa yang paling tepat menjadi pengawas masjid itu adalah Malik. Segera mereka mendatangi Malik yang ketika itu sedang sholat. Dengan sabar mereka menunggu Malik menyelesaikan sholatnya. "Kami datang untuk memintamu agar sudi menerima pengangkatan kami ini," mereka berkata. "Ya Allah," seru Malik, "setahun penuh aku menyembahmu secara munafik dan tak seorang pun yang memandang diriku. Kini, setelah diserahkan jiwaku kepadamu, dan bertekad bahwa aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau menyuruh 20 orang untuk mengalungkan tugas tersebut ke leherku. Demi kebesaranmu, aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku ini." Malik berlari meninggalkan masjid itu kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah, dan menjalani hidup prihatin serta penuh disiplin. Ia menjadi seorang yang terhormat dan soleh. Ketika seorang hartawan kota Basrah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang putri yang cantik, si putri mendatangi Sabit al-Bunani untuk memohon pertolongan. "Aku ingin menjadi istri Malik," kata putri itu, "sehingga ia dapat menolongku di dalam mematuhi perintah-perintah Allah." Keinginan darah ini disampaikan Sabit kepada Malik. "Aku telah menjatuhkan tolak kepada dunia," jawab Malik. "Wanita itu adalah milik dunia yang telah kutolak, karena itu aku tidak dapat menikahinya." Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini?
Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya agar bisa mengikuti kisah-kisah yang baru diupload. Mudah-mudahan bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.